Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya untuk hari ini semuanya? Kita harapkan semua baik pastinya dan dalam keadaan sehat selalu. Oke, untuk video kali ini kita berbicara tentang materi fotografi. Untuk materi ini kaitannya dengan atau diperuntukkan untuk program kalian DKV kelas 11 pastinya. Di semester genap ini untuk kelas 12 untuk kelas 11 yaitu pelajarannya kaitannya dengan fotografi. Baik, kaitannya dengan fotografi sendiri, berbicara tentang fotografi ada dua hal. Yang pertama, hobi, dan yang kedua, pekerjaan. Oke, atau bisa dikatakan fotografi itu sebagai hobi atau sebagai pekerjaan, atau bahkan dua-duanya, sebagai hobi dan juga sebagai pekerjaan. Ada juga yang fotografi dijadikan hanya sebatas hobi saja, atau fotografi dijadikan sebagai pekerjaan, atau dua-duanya. Oke, itu tergantung dari kalian bagaimana menyikapi dan menikmati fotografi itu sendiri. Oke, untuk fotografi sendiri atau berbicara tentang fotografi, berikutnya kalau kalian ingin belajar atau bisa fotografi atau menjadi fotografer yang profesional, pertama yang perlu diperhatikan, belajar dari yang terbaik atau belajar dari ahlinya sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Kalau fotografi ya carilah ahli atau cari referensi dari ahli-ahli yang terbaik terkait dengan fotografi atau fotografer tersebut. Tidak usah yang jauh-jauh, mungkin kita cari yang dekat saja. Saya kira sekarang banyak sekali fotografer yang bermula dari hobi menjadi sebuah pekerjaan atau langsung ke pekerjaan gitu ya. Oke, catatan pertama itu belajar dari yang terbaik di bidangnya sesuai bidangnya masing-masing. Kalau di bidang fotografi ya cari ahli di bidang fotografi atau fotografer. Kalau misalkan di bidang desain ya cari ahli desainer gitu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya, kalau kita masuk ke dunia fotografi atau fotografer ya, jadi yang berikutnya belajar mengenal dan mengoperasikan kamera pasti. Oke, ini hal dasar yang harus dilakukan dan wajib pastinya, yaitu belajar mengenal dan mengoperasikan kamera apapun, baik itu kamera DSLR maupun kamera-kamera yang lain, termasuk mungkin kamera HP pun sekarang sudah bisa dijadikan sebagai alat untuk pengambilan gambar atau fotografi. Oke, tetapi kebanyakan kalau ingin menjadi seorang fotografer yang profesional, pastinya harus mengenal dan mengoperasikan kamera jenis DSLR pastinya, gitu ya. Oke, next. Yang berikutnya yaitu belajar mengenal jenis-jenis lensa dan fungsinya. Untuk lensa sendiri di kamera, khususnya kamera DSLR itu sangat banyak sekali, puluhan, ratusan, atau mungkin bahkan lebih lensa-lensa yang digunakan di dunia fotografi sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Oke, nanti kalian bisa search sendiri di Google katanya dengan lensa-lensa yang dipakai untuk fotografi sesuai dengan kebutuhannya apa gitu ya. Jadi beda lensa, beda fungsi, dan juga beda peruntukannya atau kegunaannya gitu. Oke, next. Yang berikutnya yang perlu dipahami atau yang perlu diperhatikan yaitu belajar komposisi foto atau aturan dasar dalam sebuah fotografi. Itu sangat penting sekali. Jadi aturan dasarnya harus dipahami. Dalam fotografi pun ada aturan-aturan yang harus ibaratnya tidak wajib sebenarnya, tetapi harus dipahami, syukur-syukur dilakukan. Jadi nanti hasilnya fotonya akan lebih menarik. Jadi tidak asal-asalan dalam pengambilan gambar. Oke, itu di dunia fotografi pastinya seperti itu. Komposisinya harus bagus dan menarik sesuai dengan aturan-aturan dalam pengambilan gambar. Nanti menghasilkan foto yang luar biasa. Next, belajar mengenal istilah depth of field atau DOV. Oke, depth of field itu teknik pengambilan gambar di mana objek utama menjadi titik fokus. Oke, titik fokus dengan latar belakang
yang menghasilkan latar belakang yang blur seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi titik fokusnya ada di objek depan atau objek utama, menjadi titik fokusnya di situ. Oke, jadi mengenal belajar kaitannya dengan depth of field (DOV). Oke, next. Ya, untuk berikutnya ini tidak kalah penting dan ini harus difahami dan juga harus bisa, wajib bisa untuk semua yang bergerak atau di bidang fotografi dan seperti itu ya, yaitu belajar memahami segitiga exposure. Segitiga exposure itu kaitannya dengan ISO, shutter speed, diafragma atau aperture ya. Oke, jadi seperti itu untuk segitiga exposure. Jadi perlu dipahami kaitannya dengan segitiga exposure ini. Oke, jadi kalau tidak bisa memahami ini, pasti nanti foto yang dihasilkan tidak maksimal. Mungkin dari sisi kecerahan kurang, atau terlalu gelap, atau bahkan terlalu terang. Oke, gitu ya. Jadi ada juga foto yang over exposure gitu, jadi terlalu terang, atau yang under exposure atau terlalu gelap. Oke, jadi pahami kaitannya dengan segitiga exposure. Oke, jadi tentang ISO, shutter speed, dan diafragma. Oke, next nanti kita bahas kaitannya dengan segitiga exposure ini untuk settingannya bagaimana di kamera DSLR. Next, yang berikutnya yang tidak kalah penting juga, karena fotografi itu kaitannya dengan cahaya. Jadi kalau cahaya yang dihasilkan atau yang didapatkan saat kita pengambilan gambar kurang, maka hasilnya pun tidak akan maksimal, tidak akan bagus gitu ya. Jadi di sini kaitannya dengan fotografi yaitu belajar tentang pencahayaan. Pencahayaan itu hal yang utama di fotografi. Jadi mulai dari karakter cahayanya gitu ya teman-teman ya, karakter cahaya, terus arah dan intensitas cahaya. Oke, di sini perlu dipahami di situ ya. Oke, karakter cahaya di sini sangat banyak sekali. Jadi maksudnya itu misalkan dari cahaya alam atau matahari, itu cahaya karakternya sangat kuat sekali. Lampu juga itu karakter sangat juga kuat. Jadi perlu memahami karakter-karakter pencahayaan yang perlu kita kita lakukan di saat pengambilan gambar cahaya. Nah, itu seperti apa gitu ya. Arah dan intensitas cahaya ini juga sangat penting. Arahnya itu dari mana di saat kita moto, dan intensitas cahaya sebagaimana banyak sedikitnya cahaya yang masuk atau yang ada di saat kita mengambil gambar, itu juga nanti berpengaruh ke hasil fotografi kita atau hasil foto kita gitu ya. Jadi ini perlu dipahami pencahayaan. Jadi ini yang utama di dalam sebuah foto. Oke, next. Yang berikutnya ini kaitannya dengan eksperimen atau bereksperimen ya. Jadi kita perlu melakukan banyak hal atau sering melakukan praktek dalam pengambilan gambarnya. Oke, bereksperimen ini. Jadi fotografi dibuat atau diciptakan tidak hanya bisa dalam satu waktu gitu ya. Jadi di saat kita belajar, kita ngambil gambar langsung jadi, itu belum tentu. Jadi belajarlah bereksperimen atau sering-sering ngambil gambar, diolah kreativitasnya, diolah tekniknya, diolah settingan dan sebagainya. Seperti yang tadi sebelumnya itu kaitannya dengan pencahayaan. Jadi di sini belajar bereksperimen dengan angle. Angle itu titik sudut pandang di saat kita mengambil gambar dan perspektif yang berbeda. Oke, gitu ya. Belajar bereksperimen dengan angle dan perspektif yang berbeda. Oke, jadi banyak sekali angle yang bisa kita ambil atau kita contoh, cari referensi sana nanti di internet, sangat banyak sekali tentang angle dalam fotografi. Yaitu nanti dicoba atau diterapkan di saat kita mengambil gambar, hasilnya bagaimana gitu ya. Oke, belajar bereksperimen. Oke, selanjutnya belajar teknik-teknik foto. Oke, di sini
banyak sekali teknik foto yang bisa kita gunakan, yang bisa kita ambil di saat kita mengambil gambar atau di saat kita motret gitu ya. Teknik-tekniknya sangat banyak sekali, jadi sambil cari referensi nanti bisa dicoba juga. Dan yang perlu diperhatikan dalam setiap teknik itu juga nanti memerlukan settingan yang berbeda-beda. Jadi di setiap teknik pasti memerlukan settingan yang berbeda-beda dan tidak sama gitu teman-teman ya. Ada banyak teknik, di sini bisa saya kasih contoh. Yang pertama ini dengan teknik siluet ya. Ini siluet. Jadi dengan objek utama yang gelap dengan background latar belakang cahaya, baik itu cahaya natural atau matahari ya, atau cahaya yang kita buat sendiri pakai lampu atau apa gitu ya. Ini teknik siluet seperti ini. Jadi objek utamanya atau subjeknya ini gelap, menghasilkan objek-objek yang gelap. Terus yang berikutnya ini teknik panning ya. Teknik panning teman-teman ya. Untuk teknik panning ini kita motret objek yang bergerak. Objek yang bergerak seperti motor seperti ini, mobil, sepeda dan sebagainya, dengan menghasilkan latar yang blur seperti ini dengan titik fokus objeknya fokus seperti ini. Jadi meskipun dengan kecepatan tinggi atau saat berjalan objeknya, tapi kita masih bisa menghasilkan gambar dengan objek yang fokus, titik fokusnya di objek ini dengan menghasilkan latar belakang yang blur. Jadi efeknya sangat luar biasa ini untuk teknik panning ini. Jadi ini pun settingannya berbeda antara teknik siluet dengan teknik panning ini juga nanti settingannya berbeda. Jadi perlu dipahami itu. Terus di sini bisa ditekan sebagai DOV tadi ya, depth of field, dengan objek utama, titik fokusnya objek utama dengan menghasilkan latar belakang yang blur. Bedanya dengan panning dan DOV ini, kalau DOV ini objek utamanya standby atau tidak bergerak ya, tapi kalau panning ini bergerak gitu. Oke, terus yang berikutnya ini bisa dikatakan teknik landscape atau fotografi landscape. Oke, landscape itu biasanya lebih ke foto alam, pemandangan natural gitu ya. Oke, banyak sekali contoh-contoh untuk foto-foto landscape. Biasanya memang untuk landscape itu lebih ke alam, pegunungan, persawahan, laut dan sebagainya. Oke, itu ya. Oke, tadi ini yang perlu dipahami yaitu belajar teknik-teknik foto yang ada. Sangat banyak sekali untuk teknik foto ini. Next, belajar menciptakan konsep dengan teknik yang menarik. Oke, menciptakan konsep. Oke, fotografi sendiri itu tidak jauh dari yang namanya konsep. Jadi memang harus perlu konsep dulu sebelum kita mengambil gambar gitu teman-teman ya. Konsepnya apa di saat kita ngambil gambar, nanti biar tidak terlalu lama pikirnya gitu ya. Jadi di saat kita ambil gambar, oh saya ngambil gambar ini, jadi disiapkan dulu konsepnya seperti apa. Misalkan contohnya untuk fotografi glamour seperti ini di sini ya. Fotografi glamour di sini itu contohnya kita perlu siapkan konsep seperti aksesorisnya, terus juga pakaian modelnya, terus tempat dan lokasinya. Nah itu penataan konsepnya seperti apa. Oke gitu. Untuk teknik yang lain juga sama, konsep itu perlu diperhatikan di situ. Oke, seperti human interest itu nanti di saat sudut pengambilan gambarnya bagaimana. Nah itu seperti itu ditetapkan dulu tuh konsep-konsepnya seperti apa, dengan teknik yang menarik pastinya. Jadi nanti hasil yang dihasilkan, foto yang dihasilkan juga akan menarik juga. Jadi estetikanya dapat gitu ya dalam fotografi. Oke, untuk fotografi itu kan yang dinikmati itu kan estetika dalam foto atau pengambilan gambar. Oke, itu ya yang perlu diperhatikan di saat kita pengambilan gambar konsep yang menarik. Oke, next. Oke, untuk kalian setelah memahami materi-materi di atas yang saya jelaskan tadi, ada tugas yang perlu dikerjakan atau disiapkan. Oke, untuk projectnya ini ambil sebuah foto, berarti kalian nanti mengambil gambar
dengan menggunakan handphone atau DSLR ya. Oke, dipastikan nanti kalau bisa harus pakai DSLR biar maksimal nanti dalam penggunaannya, biar terbiasa gitu ya. Dan tentukan konsep fotonya. Konsep fotonya harus ditentukan. Yang kedua, komposisi foto. Yang ketiga, angle foto. Keempat, teknik foto. Oke, jelas ya. Dalam satu foto harus memuat ini, harus memuat 4, mulai dari konsep fotonya, komposisi foto, angle foto, dan teknik foto. Setelah dapat satu foto yang sekiranya sudah meliputi atau sudah mencakup 4 ini, maka silakan fotonya diedit seperlunya ya, diedit seperlunya dan dikirim nanti ke link drive yang nanti saya share. Oke, editingnya tidak perlu ekstrim. Maksud saya di ekstrim di sini itu tidak perlu dipotong terlalu ekstrim maupun diedit penambahan objek. Jadi dalam editing fotografi itu hanya sebatas crop, terus misalkan pengeditan saturation, brightness, dan lain sebagainya, hanya sebatas itu, penambahan terang, gelap, warna, dan sebagainya. Jadi tidak ada istilahnya penambahan objek-objek dan sebagainya. Oke, cropping pun itu hanya sebatas crop yang tidak terlalu terlalu menjadi foto itu over close up gitu ya. Oke, silakan diambil nanti untuk fotonya, terus silakan ditentukan 4 ini, diedit seperlunya dan dikirim ke drive. Oke, saya kira itu untuk penjelasan materi kali ini kaitannya dengan fotografi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk proyek yang ini dikerjakan di hari ini juga harus diselesaikan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.